Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab kelima, yaitu kesetimbangan kimia. Nah, yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia itu adalah reaksi yang dua arah atau reaksi yang bolak-balik atau reaksi yang reversible. Jadi antara reaksi di sebelah kiri dengan reaksi di sebelah kanan itu harus selalu dalam keadaan setimbang. Maksud setimbang itu apa? Ketika terjadi pengurangan di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan harus diseimbangkan. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi pengurangan atau penambahan di sebelah kanan, maka yang sebelah kiri harus disetimbangkan. Nah, menurut asas Likatelir itu terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama itu ada faktor konsentrasi, kemudian yang kedua ada faktor volume dan tekanan, kemudian yang ketiga ada faktor suhu, dan yang keempat ada faktor katalis. Nah, kita jelaskan satu-satu. Untuk faktor konsentrasi, di sini sudah ada penjelasannya. Jika konsentrasi dinaikkan, maka akan bergeser ke arah konsentrasi yang kekurangan, ke arah unsur yang konsentrasinya memiliki kekurangan. Kemudian jika konsentrasi diturunkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah unsur yang memiliki kekurangan konsentrasi. Kita langsung ambil contohnya di sini. Sudah ada reaksi NaOH dalam bentuk padat direaksikan dengan HCl atau asam klorida dalam bentuk larutan, kemudian bereaksi dua arah menghasilkan NaCl dalam bentuk padat dan H2O dalam bentuk cair atau air. Nah, di sini jika NaOH dinaikkan, berarti kita tambah konsentrasi NaOH, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah NaCl. Kenapa? Karena ketika NaOH ditambah konsentrasinya, berarti NaCl memiliki kekurangan konsentrasi, maka yang harus diseimbangkan adalah NaCl. Berarti pergeseran kesetimbangan ke arah NaCl dan juga H2O. Jadi ketika yang ditambah di sebelah kiri, maka pergeseran kesetimbangan pasti akan bergeser ke arah kanan. Karena prinsipnya adalah menyeimbangkan. Ketika yang satunya ditambah, maka yang satunya lagi pasti kurang, harus diseimbangkan begitu. Kemudian di sini jika konsentrasi diturunkan, maka akan bergeser ke arah yang kekurangan. Tetap bergesernya pasti ke arah yang kekurangan. Contoh di sini, jika konsentrasi HCl diturunkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah NaOH dan HCl. Di sini misalnya HCl-nya dikurangi konsentrasinya, pergeseran kesetimbangannya bukan ke arah NaCl, karena NaCl konsentrasinya sudah tetap, tidak diturunkan. Karena di sini HCl diturunkan, maka harus diseimbangkan dengan NaCl dan H2O. Berarti pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah NaOH dan HCl. Jadi prinsipnya ketika konsentrasi ditambahkan, maka yang diseimbangkan adalah yang berkurang. Kemudian ketika konsentrasi diturunkan, maka yang diseimbangkan juga adalah yang berkurang. Jadi intinya menyeimbangkan, prinsipnya begitu. Kita lanjut ke faktor yang kedua, itu adalah volume dan tekanan. Volume dan tekanan ini saling mempengaruhi atau saling berhubungan ya. Di sini kita lihat, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah,
perlu diketahui bahwa faktor volume dan tekanan ini bergantung pada jumlah koefisien. Ketika misalnya di sebelah kiri koefisiennya 2, di sebelah kanan koefisiennya juga 2, maka itu tidak terpengaruh oleh volume dan tekanan. Jadi ketika koefisien sama di kedua belah sisi, maka tidak berpengaruh oleh volume dan tekanan. Berbeda jika memang sisi kiri lebih kecil, sisi kanan lebih besar, maka itu bisa terpengaruh oleh adanya penambahan atau pengurangan volume dan tekanan. Baik, kita lanjut tadi. Jika tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Ingat, intinya jika tekanan diperbesar dan pasti volume itu akan sebaliknya ya. Jika tekanan diperbesar, maka pasti volume diperkecil dan bergesernya ke arah yang lebih kecil. Ingat itu. Nah, di sini contohnya di sini ada reaksi antara padatan Mg direaksikan dengan larutan Cl2, kemudian menghasilkan reaksi dua arah MgCl2 dalam bentuk padat. Nah, di sini kita lihat koefisien Mg sama dengan 1, kemudian koefisien Cl sama dengan 1. Berarti ketika ditambah koefisien Mg dengan koefisien Cl berarti 2. Sedangkan di sisi yang satunya koefisien MgCl itu adalah 1. Berarti perbandingannya koefisien di sebelah kiri adalah 2 dan koefisien di sebelah kanan adalah 1. Tadi di sini tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Mana di sini koefisien yang lebih kecil? Berarti MgCl. Ketika tekanan diperbesar, maka pasti volume diperkecil, bergesernya ke arah MgCl karena MgCl koefisiennya lebih kecil. Ingat itu. Kemudian kita lanjut. Di sini jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka bergeser ke arah MgCl. Kita lanjut, jika tekanan diperkecil ya, berarti di sini. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah volume yang lebih besar. Ya, ini maksudnya jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Contohnya di sini. Nah, ini yang betul. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah Mg plus Cl2. Kenapa? Karena koefisien Mg plus Cl2 itu lebih besar. Jadi intinya volume dan tekanan itu selalu berpengaruh atau selalu bergantung terhadap jumlah koefisien. Ingat-ingat, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, maka koefisien bergeser ke arah maka kesetimbangan bergeser ke arah volume yang lebih bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi tekanan dengan koefisien itu pasti selalu berbanding terbalik, sedangkan tekanan dengan volume juga sama, selalu berbanding terbalik, dan volume itu selalu sama dengan pergeseran koefisien. Kemudian kita lanjut, suhu di sini faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga di sini itu berhubungan dengan eksoterm dan endoterm ya. Jadi kita harus tahu itu reaksi eksoterm atau reaksi endoterm sudah dipelajari di bab sebelumnya ya, di bab termokimia, itu berkaitan dengan eksoterm dan endoterm. Di sini bisa kita lihat ada sebuah contoh di sini, NO2 sebagai endoterm, kemudian N2O4 sebagai eksoterm. Nah, nanti ketika misalnya menemukan soal yang berkaitan dengan suhu, biasanya ada keterangan delta H-nya. Ingat-ingat, eksoterm itu adalah reaksi yang
membebaskan kalor, sedangkan endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Berarti eksoterm itu delta H-nya negatif, sedangkan endoterm delta H-nya positif. Jadi ketika menemukan delta H yang negatif, maka eksotermnya berarti di arah kanan, endoterm di arah kiri. Ketika menemukan delta H positif, maka endotermnya di arah kiri, eksotermnya di arah kanan. Jadi yang harus dijadikan titik fokus untuk pergeseran kesetimbangan dalam faktor suhu ini adalah ini reaksinya apa, delta H-nya positif atau negatif gitu ya. Di sini contohnya sudah diberikan keterangan endoterm sebelah mana, eksoterm sebelah mana. Jika di sini suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NO2. Kenapa ke arah NO2? Karena NO2 di sini bertindak sebagai endoterm. Karena jika dinaikkan maka bergeser ke arah endoterm, berarti NO2. Kemudian sebaliknya, jika suhu diturunkan maka kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Eksotermnya di sini mana? N2O4. Berarti kita yang paling penting harus mengetahui mana endoterm dan eksotermnya. Nah, kemudian untuk faktor yang keempat itu adalah katalis. Nah, jika terjadi penambahan atau pengurangan katalis itu sebetulnya tidak ada tidak ada keterangan khusus, karena katalis itu berfungsi untuk mempercepat reaksi, tetapi katalisnya itu tidak ikut bereaksi begitu ya, tapi menjadi salah satu faktor. Nah, biasanya yang muncul di dalam soal atau yang dijadikan bahan pertanyaan itu faktornya yang tadi, konsentrasi, volume dan tekanan, kemudian suhu. Itu untuk pergeseran kesetimbangan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.